Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Shift D, praktikan analisa farmasi kuantitatif. Dalam video kali ini akan mereview mengenai materi metode titrasi, bromometri, dan bromatometri. Jangan lupa disimak ya videonya. Bromometri dan bromatometri merupakan salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Alasan pemilihan metode titrasi ini dikarenakan perbandingan stoikiometrinya yang sederhana, pelaksanaannya yang praktis, serta tidak banyak masalah dan cenderung mudah. Pada metode titrasi bromometri dan bromatometri ini digunakan titran brom pada metode bromometri dan kalium bromat pada metode bromatometri. Bromometri ini berupa penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi redoks yang menggunakan atau melibatkan brom. Nah, reaksi yang terjadi antara reduktor dengan brom berjalan lambat sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambah brom berlebih. Sementara pada bromatometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi redoks yang menggunakan atau melibatkan kalium bromat. Titrasi ini dilakukan secara langsung karena proses titrasinya itu berjalan dengan cepat. Prinsip metode bromometri dan bromatometri ini berupa mereaksikan zat uji dengan brom berlebih dalam keadaan suasana asam, di mana kelebihan dari brom berlebih tadi akan direaksikan dengan kalium iodida berlebih, kemudian akan membentuk iodium. Nah, iodium yang terbentuk ini akan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan suatu indikator. Indikator yang digunakan dalam metode titrasi bromatometri ini berupa indikator amilum atau indikator Bandi dengan konsentrasi 0,5% dan indikator metil merah. Prosedur kerja yang pertama standar sekunder. Pembuatan larutan natrium tiosulfat 0,1 N, 24,807 natrium tiosulfat dan 200 mg natrium karbonat. Dilarutkan dalam 1 liter aquades yang telah direbus. Didiamkan sampai 24 jam dan disaring. Lalu yang kedua standar primer. Pembuatan larutan kalium bromat 2,785 gram kalium bromat. Dilarutkan dengan 1 liter aquades dalam lampu ukur 1 liter sampai tetes atas, lalu dikocok sampai homogen. Yang ketiga, pembuatan indikator amilum. Amilum ini 0,5% dilarutkan dalam aquades, lalu dipanaskan hingga larutan mengental. Yang kedua, metil merah. 100 mg metil merah ditambahkan 3,75 ml NaOH 0,1 N dan 10 ml etanol. Ditambahkan aquades 50 ml. Prosedur pembakuan larutan standar sekunder. Prosedur pembakuan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. 10 ml larutan kalium iodat 0,1 N. Ditambahkan HCl 4N dan 0,8 gram kalium iodida. Dikocok, titrasi larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Lalu ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5%. Dititrasi sampai warna biru tetap hilang. Yang terakhir, penetapan kadar fenol. Prosedur 1. 10 ml sampel dipipet ke dalam air media. Ditambahkan 200 ml larutan kalium bromat 0,1 N dan 1 gram kalium bromida dan ditambahkan 5 ml HCl pekat. Dikocok selama 15 menit dan didiamkan 10 menit. Lalu ditambahkan 1 gram kalium iodida dan dikocok. Dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Ditambahkan larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Yang kedua, prosedur 2. 10 ml sampel dipipet ke dalam air lemender, ditambahkan 10 ml larutan air suling dan 10 ml HCl 2,5 N serta 1 gram kalium bromida. Diteteskan 3 tetes metil merah dengan dititrasi dengan larutan kalium bromat 0,1 N. Dikocok sampai warna merah menghilang. Reaksi yang terjadi penentuan kadar fenol dalam percobaan ini menggunakan metode bromatometri yang berupa metode titrasi secara tidak langsung. Karena senyawa fenol ini dia tidak langsung bereaksi dengan larutan kalium bromat, tetapi senyawa fenol ini bereaksi dengan brom berlebih diperoleh dari reaksi redoks antara kalium bromat dengan kalium bromida dalam suasana asam. Kalium bromat berupa oksidator kuat, tetapi kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi untuk menaikkan kecepatan titrasi yang dilakukan dalam suasana asam.
Baiklah, selanjutnya metode bromatometri terutama ini digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis seperti fenol dengan membentuk tribrom substitusi. Bisa dilihat berdasarkan gambar struktur, fenol ini ketika bereaksi dengan larutan bromin akan membentuk 2,4,6 tribromofenol, di mana atom H dalam inti benzen dari senyawa fenol ini disubstitusi dengan halogen. Berdasarkan data hasil pengamatan, percobaan pertama dilakukan pada pembangkuan natrium tiosulfat dengan 3 kali replikasi dan diperoleh volume rata-rata sebanyak 11,93 mili. Kemudian dilakukan pengenceran untuk mengetahui konsentrasi normalitas dari larutan natrium tiosulfat dan didapatkan hasil 0,084 normalitas. Nah, normalitas dari larutan natrium tiosulfat ini akan digunakan untuk melakukan penetapan kadar fenol. Penetapan kadar fenol dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dan diperoleh volume rata-ratanya sebesar 17,43 mili. Kemudian pada volume 1 didapatkan berat fenol sebanyak 0,1129 dengan persen kadar 0,10%. Kemudian pada volume 2 didapatkan 0,1272 dengan persen kadar 0,11%. Pada volume ketiga didapatkan 0,174 dengan persen kadar 0,16%. Jadi, pada titrasi langsung ini dilakukan dalam suasana asam dan menggunakan indikator metil merah. Pada titrasi ini, menjelang titik akhir titrasi perlu ditambahkan lagi indikator, karena dalam lingkungan asam, metil merah akan dirusak oleh beberapa brom secara irreversibel menjadi warna kuning. Reaksi perusakan ini sangat cepat dan ada kemungkinan terjadi sebelum titik akhir tercapai, sehingga perlu ditambahkan indikator menjelang titik akhir dan titrasi harus dilakukan perlahan secara sampai warna indikator memucat. Nah, pada titrasi tidak langsung, penetapan kadar senyawa dilakukan dengan cara mereaksikan dengan brom berlebihan yang biasanya didapat dari larutan kalium bromida. Larutan tersebut ditambah dengan kalium iodida dan dititrasi dengan natrium tiosulfat menggunakan indikator kanji atau amilum. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari metode titrasi bromo dan bromatometri ini berupa titrasi bromometri dan bromatometri ini berupa penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks dengan mereaksikan sampel yang bersifat reduktor dengan bromida. Kemudian penetapan kadar fenol menggunakan metode titrasi secara tidak langsung karena senyawa fenol ini dia tidak langsung bereaksi dengan larutan kalium bromat, tetapi fenol ini bereaksi dengan brom berlebih yang diperoleh dari hasil reaksi redoks antara kalium bromat dengan kalium bromida dalam suasana asam. Nah, fungsi penambahan HCl dilakukan untuk memberikan suasana asam dalam larutan sehingga bromin dapat terbebas. Kemudian indikator yang digunakan berupa indikator kanji dan indikator metil merah. Baiklah, mungkin sekian video review mengenai metode titrasi bromometri dan bromatometri dari kelompok 5 Shift D. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.